Wakil Komandan Batalion 12 Grup 1 Kopassus. Anda lulusan akademi militer? Betul, Oke, lulusan tahun Akademi berapa? Militer. Saya lulus Akmil tahun 2006. Dengar-dengar dapat Adi Makayasa? Alhamdulillah. Siap. Artinya lulusan yang terbaik ini. Siap. Nah, tapi ngomong pekerjaan orang tua dulu apa ya? Bapak saya tukang becak, Mas Andi. Di mana itu? Di Malang. Berapa lama jadi tukang beca? Mulai saya lahir sampai saat ini, Mas Andi. Saat ini, Ya, tapi sudah berkurang membantu ibu di warung. Anda nggak malu ngomong seperti ini depan kami semua ini? Saya tidak malu, malah itu menjadi suatu kebanggaan dan terus untuk meningkatkan motivasi saya untuk berkarir ke depan. Oke, dengan apa yang Anda ceritakan tadi, penghasilan orang tua yang semata-mata dari ayah, bagaimana Anda dan adik-adik bisa sekolah ya? Untuk sekolah itu salah satunya dengan kondisi yang seperti itu, Mas Andi. Saya terlecut untuk selalu memberikan yang terbaik. Alhasil selama saya mengikuti pendidikan pada saat SD, SMP ya alhamdulillah dapat beasiswa karena dapat ranking 3 besar terus. Ya. Sampai di sini ada kesamaan sama saya. Ranking ya. Ya. Anda dari atas, saya dari bawah. Tapi sama-sama urutan ketiga. Ini yang menarik nanti adalah bagaimana kemudian Anda bisa masuk akademi militer. Lalu bagaimana ceritanya Anda bisa masuk akademi militer? Akademi Angkatan Darat ya? Waktu SMP, Mas Andi, kelulusan SMP, saya bertekad bahwa saya harus mencari sekolah yang minimal saya siap kerja waktu itu. Karena dengan kondisi orang tua, saya berpikir sepertinya kuliah tidak mungkin buat saya. Jadi saya harus siap untuk sekolah yang bisa mencetak saya bekerja. Waktu itu terpikirkan apa? Waktu itu terpikir STM dan yang kedua ada penawaran SMU Taruna Nusantara di Magelang. Kebetulan ada senior yang promosi. Saya tertarik dengan promosi dari senior saya. Ini sudah gratis, SMA-nya unggulan, tidak ada biaya, bahwa kita dapat uang saku juga waktu itu. Akhirnya saya ikut tes SMA Taruna Nusantara dan alhamdulillah saya langsung masuk SMA Taruna Nusantara. Dari situ SMA Taruna Nusantara ada juga setiap tahunnya di SMA itu diadakan pertemuan alumni. Ada yang dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, kemudian dari Sipil, dan sejak kelas 1 saya sudah menetapkan saya berkeinginan untuk menjadi perwira Angkatan Darat. Karena kalau kuliah saya kira ya, untuk biaya kos dan sebagainya tidak mungkin untuk orang tua saya, sehingga saya dari SMA 1, kelas 1 sudah menetapkan diri bercita-cita untuk menjadi perwira Angkatan Darat. Nah, setelah Anda lulus masuk Taruna, bagaimana reaksi orang-orang di kampung itu? Karena saya dengar ada komunitas tukang becak itu ya. Komunitasnya ayah Anda itu ya. Betul. Apa reaksi mereka ketika melihat anak salah satu dari anggota komunitas bisa masuk Taruna gitu atau lulus Taruna? Jadi rekan-rekan pekerjaan bapak saya itu bangganya luar biasa. Bahwa tersiar kabar, wah Imam sudah sukses, gajinya sudah besar, gajinya sudah gede waktu itu. Oh wes kamu nggak usah kerja, tidur aja di rumah ada Imam katanya. Padahal Padahal baru masih Taruna. baru Taruna, Oh, Mas Andi. Jadi masih Taruna. Ya saya anggap semua itu sebagai doa, doa dari rekan-rekan yang turut berbangga, turut mendoakan saya sampai menjadi seorang Taruna waktu itu, Mas Andi. Dan menarik karena Anda lulusan terbaik ya, Adi Makayasa, kemudian ada penghargaan yang diberikan oleh komandan waktu itu ya. Betul. Ditanya harusnya apa, dapat rumah tapi kemudian jadinya Waktu apa? itu kami waktu lulusan di Makayasa dapat peringkat nomor 1, ditanya, saya mau renovasi rumah. Siap komandan, rumah saya tidak punya. Oh, Saya tidak ada renovasi rumahnya orang. Rumahnya tidak ada. Oh tidak ada. Oh iya. Ya sudah gini aja. Saya dibelikan warung waktu itu oleh Angkatan Darat, dihadiahi oleh warung sembako. Kenapa? Saat ini ibu saya bekerja di situ, Mas Andi. Jadi saya diberikan hadiah warung. Ini warung aja atau dengan isinya? Lengkap dengan isinya. Oh, Lengkap dengan isinya, alhamdulillah. Dengan syarat bapak saya tidak boleh becak lagi waktu itu. Jadi sudah tidak boleh becak dan harus mengelola warung itu dengan baik. Baik, nah ini pesan buat anak-anak muda.
Mas Imam ya, yang selama ini saya dengar juga masih banyak yang merasa kalau lahir dari anak keluarga miskin, ya orang tuanya tidak mampu atau pendidikannya rendah, kemudian merasa minder dan merasa bahwa mereka tidak akan bisa mewujudkan mimpi mereka. Mimpi pun mereka takut. Ya. Terima kasih Mas Andi. Jadi pesan saya kepada generasi muda, kepada rekan-rekan pemuda yang sampai saat ini mungkin senasib dengan saya. Yang pertama, kepada orang tua dulu, kepada kedua orang tua yang sudah memiliki anak. Jangan takut untuk menyekolahkan, cari pendidikan setinggi-tingginya. Ini sudah dibuktikan dengan Bapak Ibu saya. Bapak Ibu saya seorang tukang becak, tetapi tidak pernah lelah untuk menyekolahkan anaknya. Sekali lagi, pendidikan itu poin paling penting di saat masa tua orang tua saya, yang sebentar lagi mungkin sudah tidak bisa bekerja lagi. Di situ ada anak-anaknya yang siap untuk membantu di masa tua mereka. Poin yang kedua, Mas Andi, jadi jangan minder kepada seluruh pemuda yang mungkin senasib dengan saya, jangan pernah minder dengan pekerjaan orang tua kita. Justru dengan pekerjaan, background yang kita miliki, itu bisa jadikan pelecut semangat, motivasi untuk kita mencapai cita-cita yang kita harapkan. Minimal bisa melebihi orang tua kita. Baik, terima kasih.